Yeremia pasal 18 ayat 1-11. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana, yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu, rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan. Sungguh, seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan mencabut, merobohkan dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku, bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku, bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Sebab itu, katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya, aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah langkahmu yang jahat, dan perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom. Sebelumnya jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan tonton sampai akhir. Berikut bahan khotbah buat kita minggu ini. 1. Seorang seniman tidak akan pernah menyerah terhadap karya yang ia hasilkan. Ia akan terus berusaha agar buah tangannya menjadi mahakarya. Demikian pula, Allah tidak pernah menyerah terhadap kesetiaan umat yang dikasihinya. 2. Firman Allah kali ini diawali dengan sebuah tindakan simbolis. Tindakan simbolis itu diambil dari tukang periuk yang sedang bekerja dengan pelarikan. Ayat 3. Apabila bejana dari tanah liat yang sedang dibuatnya itu rusak, maka tukang periuk itu akan mengerjakannya kembali menjadi bejana lain yang baik menurut pemandangannya. Ayat 4. 3. Seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kaum Israel di tangan Allah. Ayat 6. Allah menghendaki Yehuda bertobat dari tindakan mereka yang jahat dan memperbaiki tingkah langkah dan perbuatan mereka. Ayat 11. Umat yang dikasihinya telah melupakan Allah. Mereka berpaling kepada Allah lain dan tidak mau bertobat. Umat yang dikasihinya sudah rusak oleh dosa. Sesungguhnya, Allah akan menjatuhkan hukuman kepada mereka. Allah akan menyerahkan mereka kepada musuh-musuh mereka. Meski demikian, tujuan Allah bukanlah membinasakan mereka. Layaknya seorang tukang periuk yang akan mengubah bejana yang rusak menjadi bejana lain yang baik menurut pemandangannya, demikian pula Allah menghukum umatnya agar mereka bertobat dan dapat kembali hidup sesuai kehendak Allah. Renungan buat firman ini. 1. Melalui firman itu, kita melihat kasih Allah yang begitu besar. Dia akan selalu mengasihi umat kepunyaannya. Namun di sisi lain, kita juga melihat betapa Allah tidak main-main terhadap dosa. Dia tidak segan menghukum kita jika kita tidak bertobat dari dosa-dosa kita. Allah akan melakukan apapun agar kita, umat yang dikasihinya, kembali kepadanya. Allah ingin kita kembali menjadi ciptaannya yang serupa dan segambar dengannya. 2. Jangan anggap remeh setiap teguran Allah. Sikap keras kepala dan tidak taat kita hanya akan mendatangkan murka Allah. Bertobatlah saat Allah memberi kita kesempatan untuk bertobat. Demikian bahan khotbah minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat melayani.